Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rodlo Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Pilkada serentak yang akan digelar 27 November mendatang kian memanas. Tak terkecuali ini pembahasan mengenai pemilihan gubernur di Jakarta. Terdapat 3 pasangan calon yang akan bersaing sengit, mengangkat slogan Jakarta Menyala sesuai dengan kondisi Jakarta yang identik dengan keberagaman. Pasangan calon gubernur Pramono Anung dan Rano Karno optimis bisa mendapatkan banyak suara. Lalu, dengan visi misi keduanya, apakah hal tersebut akan membawa perubahan untuk Jakarta? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Hikmat Subiadinata yang merupakan tim temannya Pramdul. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak disapa dulu nih pemirsa setia Sultan TV. Selamat siang Pak. Semuanya tetap menyala. Wah, ini dengan slogannya ya Pak ya, Jakarta Menyala. Jadi ini menyapanya dengan semoga semuanya tetap menyala. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan tentunya Pak kami mengucapkan terima kasih. Bapak sudah berkenan untuk datang ke Sultan TV. Terima kasih juga Sultan TV. Baik, sama-sama nih Pak. Nah kebetulan nih Pak ya, hari ini juga Bapak barusan saja ya habis kampanye juga nih Pak. Nah, cocok banget nih ya, dan kita akan langsung berbincang nih Pak. Ini mengenai tema kita hari ini, Jakarta Menyala, semangat bawa perubahan untuk Jakarta. Nah, seperti yang tadi Pak ya, di awal memang kan ada 3 pasangan calon nih Pak ya, yang akan mengusung di Pilkada Jakarta. Ya, salah satunya ada pasangan Pramono dan juga Rano Karno. Nah, selaku tim pemenangannya nih Pak, bagaimana sih Pak Bapak warga Jakarta juga nih melihat kondisi Jakarta saat ini? Iya, Jakarta saat ini masih perlu memperhatikan urban, masyarakat urban. Jadi masyarakat urban itu karena mereka kebanyakan kaum marginal ya, poin yang paling mendasar adalah menopang penghasilan mereka. Nah, makanya tadi saya baru mensosialisasikan bagaimana masyarakat urban dapat jalan di Jakarta ini dengan penghasilan yang baik. Nah, tentunya pemerintah terdahulu juga sudah, tapi kayaknya perlu kita tegaskan kembali bahwa mereka itu layak untuk berpenghasilan yang baik, yang layak ya. Salah satu diantaranya kita tadi melakukan pelatihan budidaya cabai rawit. Nah, itu tadi kita memberikan 1000 pohon cabai rawit. Terus kita melakukan pelatihan membuat sablon, Bu. Jadi selama ini kan sablon sudah dikenal, sudah punya pasar, apalagi dalam masa-masa kampanye ini. Nah, daripada sablon di luar, lebih baik orang kita sendiri. Nah, itu poinnya. Memberdayakan masyarakat yang memang ada di sekitar ya Pak ya, tentunya. Nah, kemudian Pak, tadi dengan melihat kondisi Jakarta, menurut Bapak sendiri ya, persoalan yang paling urgent nih Pak, yang memang ini harus segera diselesaikan di Jakarta itu sebenarnya apa sih Pak? Pendidikan ya, menurut saya, karena jenjang pendidikan di Jakarta mungkin yang paling besar. Jadi dari yang non pendidikan sampai pendidikan S3 itu masyarakat Jakarta sangat jenjang pendidikannya dari yang tidak berpendidikan sampai dengan profesor sekalipun itu ada di Jakarta. Nah, jenjang itu harus kita perkecil ya. Paling tidak misalnya Jakarta dengan 12 tahun wajib belajarnya terpenuhi. Terus kedua juga kendala mereka untuk meneruskan pendidikan itu biasanya di modal ya. Nah, itu tadi Pramdul
tadi diwakili oleh Cak Lontong dan Mas Jo, itu membicarakan bahwa nanti ke depan Indonesia, khususnya Jakarta itu mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membutuhkan biaya. Betul, betul. Jadi pendidikan itu merupakan hal yang paling urgent ya Pak ya, yang memang harus diselesaikan. Selain pendidikan Pak? Selain pendidikan, mungkin tadi saya juga membuat misalnya tadi budidaya cabai. Jadi Jakarta itu hampir 90% pasokan makanan itu disupport dari daerah lain. Itu. Nah, kalau Jakarta sudah bisa mandiri di bidang pangan saja, itu sudah kemajuan yang baik. Jadi sebenarnya ada banyak ya Pak hal yang memang Banyak perlu sekali untuk segera dibenahi di Jakarta. Tapi memang hal yang paling krusial tadi berkaitan dengan pendidikan, kemudian juga ekonomi. Yang tentu ini berkaitan dengan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di Jakarta juga. Betul. Tentunya. Nah Pak, ini biasanya kan karena ada bukan hanya satu pasangan calon saja gitu ya Pak ya. Dan apa sih alasan Bapak nih akhirnya memutuskan mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Ya, kalau saya melihat dari rekam jejak ya, misalnya Ridwan Kamil baik, dia berkarya di Jawa Barat ya. Tapi kan masyarakat Jakarta ingin dipimpin oleh masyarakat Jakarta sendiri. Itu pertama. Terus misalnya Dharma Kun itu dia baik dan saya kenal baik dengan mereka. Cuman kayaknya rekam jejak Pak Dharma ini belum di bidang kepemimpinan wilayah ya. Dia sektoral ya, karena dia polisi. Itu. Sedangkan Dokter Kun itu dia hanya seorang dokter. Jadi belum tentu juga bisa memimpin wilayah. Sementara kalau Pramono dan Rano untuk bidang eksekutif, Pramono kita sudah tahu lah, dia di bidang eksekutifnya sudah memimpin di kementerian dan lain sebagainya. Pernah di DPR RI juga. Demikian juga Mas Rano. Mas Rano untuk kepemimpinan wilayah, dia pernah menjadi wakil gubernur, dia pernah menjadi gubernur, ya, dia juga pernah di DPR juga. Gitu. Jadi dari rekam jejaknya kita bisa lihat memilih mana yang paling cocok untuk Jakarta. Tentunya tiap orang pasti punya pilihannya masing-masing, dan itu tadi pendapat ya yang Bapak memang sampaikan bahwa alasan mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno yang akhirnya menjadikan Bapak ini sebagai tim temannya Pramdul. Ini ya cukup unik ya pemirsa kalau kita lihat. Nah Pak, kita akan break sejenak nih Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.